Shalom kepada Bapak Ibu, saudara-saudari diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini firman Tuhan untuk hari ini di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Judul yang diberikan oleh Gembala Kitab Bismillah, Tuhan Gembalaku yang baik. Saya akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur Daud. Tuhan Allah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam pemerintahan sepanjang masa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berdasarkan teks yang sudah dibaca, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini saya berikan satu tema, yaitu mengalami perlindungan sejati dalam Kristus. Sekali lagi tema, mengalami perlindungan sejati di dalam Kristus. Dengan tema ini ada berapa kebenaran penting yang akan saya sampaikan. Kesempatan yang pertama adalah berdasarkan ayat yang ke-1 bagian A, di sini katakan Tuhan adalah gembalaku. Jadi poin yang pertama melalui tema mengalami perlindungan sejati dalam Kristus adalah yang pertama adalah setiap orang sebagai anak Allah harus memahami kasih Allah yang begitu besar. Jadi poin yang pertama adalah setiap orang harus memahami bahwa kasih Allah itu begitu besar, melampaui akal dan pikiran manusia. Itulah kasih Allah. Dan dia katakan, akulah gembala yang baik. Maka dia katakan, Tuhan Allah gembalaku. Jadi setiap orang memahami kasih Allah itu begitu besar, sekali melampaui akal dan pikiran manusia. Maka kesempatan ini melalui poin ini, maka untuk memahami tentang kasih Allah dan anugerah yang begitu besar itu tidak perlu membutuhkan pengetahuan yang tinggi-tinggi. Hikmat dunia pun tidak perlu. Hanya bagaimana merendahkan diri untuk mengalami kasih Tuhan itu adalah belajar merendahkan diri untuk bagaimana tunduk di kaki Tuhan, maka akan mengerti pentingnya kasih Tuhan itu begitu besar. Dunia selama ini, dunia yang berkuasa, hikmat dunia, kepintaran dan segala macam, mereka gagal paham tentang kasih Allah itu. Mereka pikir dunia ini dalam genggaman mereka lakukan. Tetapi dengan adanya virus corona ini, dunia telah paham bahwa ada perlindungan sejati Allah itu ada di atas segala-galanya. Maka dunia harus tunduk dan buka mata bahwa sebenarnya Allah yang melakukan segala perkara dari segala-galanya. Jadi dunia harus tahu dan sadar bahwa dunia ini adalah di dalam genggaman tangan Allah, bukan di dalam pengetahuan manusia, bukan di dalam hikmat Allah, bukan di dalam hikmat manusia. Tapi dunia harus mengakui bahwa dunia hari ini ada dalam genggaman tangan Allah dan dunia jatuh pada otoritas Allah. Corona membuat dunia dimanapun dan dalam keadaan apapun, orang sehebat apapun, negara superpower bagaimanapun juga dalam kecanggihan ini tidak bisa berkutik, semua lumpuh total. Itu tanda bahwa dunia harus mengakui bahwa kasih Allah itu begitu besar, melampaui semuanya. Maka hari ini dunia jatuh dan pengetahuan manusia semua hikmat jatuh dalam otoritas Allah yang tertinggi. Itu bagian yang pertama dengan tema mengalami perlindungan sejati dalam Kristus. Jadi yang pertama adalah setiap orang harus memahami kasih Allah itu begitu besar. Maka Yohanes 3:16, Yohanes 10 ayat 11 sampai 16 dan Efesus pasal 3 ayat 18 di sana menjelaskan kasih Allah itu begitu luas dan hebat dan dahsyat. Itu poin yang pertama. Ya, poin yang kedua di dalam pembacaan Mazmur 23 tadi ayat yang satu bagian B di sini katakan takkan kekurangan aku.
Jadi poin yang kedua adalah mengalami kepuasan hidup yang sejati dalam kasih Tuhan. Jadi kehidupan ini terutama di atas tanah Papua ini sebagai anak-anak Tuhan cukup dengan ada dalam tangan Tuhan. Karena dalam Tuhan ada kepuasan yang tersendiri, kepuasan sejati akan mengalami. Dunia ini tidak akan mengalami kepuasan sejati. Karena banyak orang terbukti hari ini. Orang bekerja luar biasa, punya gaji besar, orang hebat-hebat, orang pemimpin, pejabat. Dia setiap bulan menerima ratusan juta, tetapi masih terus korupsi karena dia merasa tidak puas. Karena dia belum tahu apa itu mengalami kepuasan dalam setiap kehidupan. Jadi penting sekali di jaminan firman Tuhan. Katakan, takkan kekurangan aku. Berarti setiap orang akan mengalami kepuasan hidup yang sejati dalam Kristus. Merasa kepuasan dengan pemeliharaan oleh gembala yang baik. Bukan mendapat sesuatu, bukan sesuatu yang mewah-mewah. Tetapi yang di sini katakan adalah merasa kepuasan dengan adanya pemeliharaan Tuhan sebagai gembala. Itu yang dikatakan oleh Daud. Dan hal kedua adalah ada perhatian khusus pada saat-saat mengalami kesulitan pribadi. Maka kita tidak sendirian karena ada perhatian khusus. Tuhan terus melawat kita dalam situasi apapun. Maka kami mengalami kepuasan demi kepuasan dalam pemeliharaan Tuhan. Maka yang penting yang di sini terakhir adalah bagian adalah yang penting kita mengandalkan komitmen Allah atas pemeliharaan itu. Kita imani bahwa Allah berkomitmen, Allah bekerja di atas perjanjian-perjanjian, maka harus memahami bahwa Allah masih bekerja. Itu sangat penting. Jadi itu hal kedua. Dan bagian ketiga adalah kita akan mengalami kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita sebagai gembala yang baik. Jadi dengan tema bahwa mengalami perlindungan sejati dalam Kristus, maka hal yang ketiga adalah kita akan mengalami kehadiran Yesus di dalam kehidupan sebagai gembala yang baik. Kehadiran dan kedekatan Sang Gembala membuat kita membaringkan diri kita tenang, bebas dari segala ketakutan. Itu yang dikatakan ayat 2. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi kita tidak perlu takut dengan apapun bahaya, karena kita sedang dipimpin, dipelihara oleh gembala yang baik, itu Yesus sebagai gembala yang agung. Maka kita sendiri akan membaringkan diri dalam tangan Allah seperti berumputan hijau. Kita akan mengalami air yang tenang dalam kehidupan kita karena ada pertolongan Tuhan dari sana. Jadi istilah yang senang dalam Yesus. Jadi mengamankan diri hanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada perdamaian, ada damai sejahtera, ada ketenangan. Nah di sana akan mengalami Shalom Allah yang luar biasa. Kehadiran Shalom Allah itu akan mengalami karena kita ada dalam genggaman tangan Allah. Dan bagian yang keempat di sini adalah ayat yang ketiga. Ia menegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi bagian yang keempat adalah gembala yang baik menghidupkan jiwa. Jadi pikiran atau pengetahuan tentang rohani melalui kuasa dan karunia Allah. Jadi pikiran ketenangan dia bisa mengalami hanya di dalam perlindungan kasih Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan bisikan Roh Kudus, dan mengandalkan iman kepada Yesus sebagai gembala yang agung. Maka pikiran kita akan mengalami ketenangan yang luar biasa, karena pikiran ini pasti akan kita ditenangi oleh kasih karunia Allah. Hari ini corona melanda dunia di mana kita merasakan ketakutan dan banyak hal yang merasa bimbang, tidak ada solusi. Tapi jangan takut, kembali kepada Tuhan, karena Tuhan tetap gembala yang baik, akan menghidupkan jiwa dan pikiran kita, akan mendatangkan pikiran-pikiran yang baik. Kalau itu kita hidup bergumul dan membaca firman Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan berdoa dengan Tuhan, maka kita akan mengalami bagaimana kedekatan Tuhan dalam setiap kehidupan akan menegarkan jiwa kita. Maka pikiran kita akan mengalami ketenangan, seperti kita dibawa ke air yang tenang, ke rumputan hijau. Itulah gembala kita yang luar biasa. Jadi itulah bagian yang keempat. Jadi dengan demikian kepada Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, itulah menjadi renungan kita di kesempatan ini. Dan menjadi kesimpulan adalah dalam Matius pasal 6 ayat 33. Di sana katakan, carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka akan ditambahkan kepadamu. Selama ini
Banyak orang tinggalkan Tuhan dan mereka mengejar hawa nafsu, keinginan mereka, apa mereka mau dapat hari ini dengan susah payah, dengan segala macam jerih payah, dengan capek, segala macam mereka cari-cari. Tapi hari ini corona membuat kita harus cari Tuhan dulu, wajah Tuhan dulu, cari wajah Tuhan dulu, maka yang Tuhan katakan yang akan mau tambahkan itu akan urusan Tuhan akan melakukan. Yang penting setiap orang cari Tuhan itu didahulukan, maka Tuhan akan melakukan perkara dalam setiap kehidupan kita. Jadi itulah menjadi kesimpulan khotbah kesempatan ini. Kita sudah belajar di dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan tema mengalami perlindungan sejati dalam Kristus. Maka hal yang pertama adalah tadi kita belajar adalah setiap orang akan memahami kasih Tuhan itu begitu besar. Yang kedua, setiap orang akan merasakan kepuasan dalam Kristus. Dan yang ketiga adalah setiap orang merasakan kehadiran Yesus dan menghadirkan shalom Allah, damai sejahtera dalam setiap kehidupan. Dan yang terakhir adalah setiap orang akan memahami bahwa gembala yang baik akan memberikan ketenangan jiwa. Maka di dalam Yesus ada ketenangan jiwa yang akan mengalami dalam kehidupan kita. Jadi itulah menjadi renungan kita untuk kesempatan ini. Kiranya lewat firman Tuhan ini, walaupun saya sebagai manusia biasa sederhana, tapi biarlah Roh Kudus akan bekerja menolong saudara untuk semakin hari semakin sudah dijakikan oleh Tuhan untuk gembala yang setia, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, terus memelihara saudara dengan saya. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kesempatan ini kami diyakinkan bahwa Allah di dalam Kristus Yesus masih gembala yang setia, yang agung, masih memelihara. Pemeliharaan itu melampaui akalan pikiran manusia. Hari ini walaupun corona melanda membuat orang lain tidak bisa berkutik, tidak bisa kemana-mana dalam ketakutan, tetapi kami diyakinkan hari ini bahwa Allah gembala yang sejati terus memberikan peluang, memberikan jaminan, memberikan kekuatan iman bahwa Dia tetap memelihara sepanjang masa, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, terus melindungi, memberkati hari ini sampai dengan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan ini. Tuhan berkati kami semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin.